Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istrak, Istanbul 083 2018 0188. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha tani cengkeh di Desa Baron Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Indonesia memiliki potensi alami dalam mengembangkan sektor pertanian. Salah satunya subsektor perkebunan, yaitu di komuniti cengkeh. Baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, mempunyai prospek yang cerah, antara lain ditandai dengan terus meningkatnya nilai ekspor komuniti cengkeh secara nasional, sehingga memberikan dan menambah definisi bagi negara. Cengkeh memegang peranan penting dalam pembangunan perkebunan, khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Kontribusi cengkeh yang nyata dalam penyediaan kebutuhan bahan baku terutama bagi industri rokok kretek, peningkatan pendapatan petani, peningkatan divisi negara, penyediaan kesempatan kerja di tingkat on-farm, industri farmasi dan perdagangan serta sektor informal. Cengkeh tingkat nasional mengalami pasang surut, mengingat fluktuasi harga cengkeh yang cukup besar dan biaya panen dan pengolahan cukup tinggi. Sementara itu, di sisi teknis, tanaman cengkeh mempunyai karakteristik yang khas, yaitu adanya panen besar, diikuti panen kecil pada tahun berikutnya, serta panen raya pada periode tertentu. Cengkeh Sulawesi Selatan merupakan sektor yang sangat menunjang pendapatan daerah. Perkembangan komoditi cengkeh di Sulawesi Selatan berlangsung sesuai dengan laju luas tanaman dan produksi. Perkembangan cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki batang pohon besar dan berkayu keras. Cengkeh mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Tinggi dapat mencapai 20-30 meter dan cabang-cabangnya cukup lebat. Di mana juga Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kelayakan usaha tani cengkeh di Desa Baron Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. 2. Menghitung hasil usaha tani cengkeh di Desa Baron Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui pendapatan usaha tani cengkeh di Desa Baron Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. 2. Untuk mengetahui kontribusi usaha tani cengkeh terhadap pendapatan keluarga petani cengkeh di Desa Baron Rapua, Kecamatan Kindang. Yang ketiga itu manfaat penelitian. Kegunaan yang dapat dari sebagian penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan bentuk kreativitas dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dunia terhadap usaha tani cengkeh. 2. Dapat menjadi landasan pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah terhadap ilmu pertanian khususnya di bidang cengkeh. Bab 2, tinjauan pustaka. Kajian penelitian terdahulu. Penelitian ini berpedoman terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian ini bisa dikembangkan dengan tersedianya referensi atau panduan dari sebagian penelitian terdahulu yang mempunyai keterlibatan variabel yang sama, diantaranya adalah penelitian oleh Stefan Nurhayati 2015 dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Tani Cengkeh di Desa Kampung, Kecamatan Patumpang, Kabupaten Majo. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Landasan teori. Petani merupakan orang yang aktivitas pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Mengumumkan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pada mulanya usaha tani bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani. Selanjutnya itu luas lahan.
luas pengusaha lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Dalam usaha tani misalnya, pemilikan atau pengusaha lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibandingkan lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani dilakukan, kecuali bila suatu usaha tani dijalankan dengan tertib dan administrasi yang baik serta teknologi yang tepat. Modal merupakan harta atau aset yang di dalamnya mencakup faktor produksi dan tenaga kerja yang memproduksi suatu anggaran baru. Dalam hal ini yaitu hasil bertani. Modal bertani selain lahan dan hewan ternak, alat bertani, pupuk, cangkul, biji, obat, hama, dan hasil tani yang belum laku, yang masih belum panen. Dengan demikian tanah bisa dimaksud dalam modal. Tenaga kerja. Menurut Surtaman, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Biaya. Dalam menjalankan suatu perusahaan, diperlukan keputusan yang tepat dan akurat terhadap konsep biaya yang ada. Ada beberapa konsep yang mengenai biaya menurut para ahli, antara lain akuntan, ahli ekonomi, dan pihak lainnya yang telah mengembangkan konsep biaya menurut kebutuhan mereka masing-masing. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai terjadi tidak ada, maka biaya langsung tidak akan terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total penelitian dalam hasil pertambahan antara biaya tetap total dengan biaya variabel total. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan faktor-faktor produksi tetap. Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin rendah biaya tetap untuk menghasilkan setiap satuan output. Biaya yang jumlahnya total tetap konstan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan sampai dengan tingkat tertentu. Pada biaya tetap, biaya persatuan akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya persatuan. Biaya produksi. Menurut Gerson et al., biaya produksi yaitu merinci biaya total yang dikenakan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu output tertentu selama kurang waktu tertentu. Penerimaan. Menurut Samuelson 2003, bahwasanya semakin besar pendapatan bersih yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan bersih dan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan. Analisis pendapatan merupakan indikator penting yang dapat berfungsi sebagai tolak ukur apakah kegiatan ekonomi dapat terwujud secara semestinya dalam mencapai keberhasilan tujuan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan atau bisa juga disebut keuntungan merupakan selisih antara penerima total dengan pendapatan total, di mana biaya itu terdiri dari biaya tetap dengan biaya tidak tetap. Efisiensi. Hesbion 2009 mengutip pertanyaan dari H. Emerson yang mengatakan bahwa efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara sebuah input masukan dan output hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan. Seperti halnya juga hasil optimal yang telah dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Jadi bisa dikatakan hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan.
belum didasarkan pada data empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai teoritas terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu diduga bahwa menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Bab 3. Metode penelitian. Metode penentuan lokasi dalam waktu penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Penelitian terkait judul analisis kelayakan usaha tani cengkeh dan mengambil lokasi di Desa Boron Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain karena biaya, waktu, tenaga, serta letaknya yang begitu strategis dan mudah dijangkau bagi peneliti. Waktu dilakukan pada bulan April 2021. Metode penentuan sampel. Penentuan sampel pada penelitian ini yang digunakan adalah metode acak sederhana, simple random sample method, yang dilakukan di Desa Boron Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan diwawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari ilustrasi literal yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis pendapatan, analisis kelayakan. Analisis pendapatan ini digunakan untuk menjawab tujuan satu dan membuktikan pendapatan cengkeh. Definisi operasional. Definisi operasional adalah bagian peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Ada berbagai macam cara untuk meneliti sesuatu yang konseptual, sehingga definisi operasional variabel harus dibedakan dari definisi konseptual. Terima kasih.